Saudari dan saudara yang terkasih, pada tanggal 2 April 2026, Paus Leo ke-14 memimpin Misa Kamis Putih di Basilika Santo Yohanes Lateran. Berikut ini kami sampaikan cuplikan khotbah Paus Leo ke-14. Saudara-saudari terkasih, liturgi khidmat malam ini menandai masuknya kita ke dalam Triduum Suci, sengsara, kematian, dan kebangkitan Tuhan. Kita melangkah bukan hanya sebagai penonton atau karena kebiasaan, tetapi sebagai orang-orang yang diundang secara pribadi oleh Yesus sendiri sebagai tamu di perjamuan di mana roti dan anggur menjadi sakramen keselamatan bagi kita. Selama perjamuan terakhir ini, Ia membasuh kaki para rasulnya sambil berkata, "Aku telah memberikan teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kulakukan kepadamu." Yohanes 13 ayat 15. Tindakan Tuhan ini tidak dapat dipisahkan dari meja yang telah Ia mengundang kita. Tindakan ini adalah contoh nyata yang mengalir dari sakramen, sambil mengungkapkan makna misteri Ekaristi. Tindakan ini juga mempercayakan kepada kita sebuah tugas, sebuah misi yang kita dipanggil untuk menjalani sebagai makanan bagi hidup kita. Bersamaan dengan kekaguman diam-diam para muridnya, bahkan kesombongan manusia pun tidak dapat tetap buta terhadap apa yang sedang terjadi. Seperti Petrus yang pada awalnya menolak inisiatif Yesus, kita pun harus berulang kali belajar bahwa kebesaran Allah berbeda dengan gagasan kita tentang kebesaran. Karena kita secara sistematis menginginkan Allah yang memberikan kesuksesan dan bukan Allah yang menderita. Kata-kata Paus Benediktus XVI ini dengan jujur mengakui bahwa kita selalu tergoda untuk mencari Allah yang melayani kita, yang memberi kita kemenangan, yang terbukti berguna seperti kekayaan dan kekuasaan. Namun kita gagal menyadari bahwa Allah memang melayani kita melalui tindakan cuma-cuma dan rendah hati berupa pembasuhan kaki. Inilah kemahakuasaan Allah yang sejati. Dengan cara ini, keinginannya untuk mengabdikan diri kepada mereka yang keberadaannya bergantung pada karunia-Nya terpenuhi karena kasih Tuhan berlutut untuk membasuh setiap kita dan karunia ilahinya mengubah kita. Sesungguhnya melalui tindakan ini, Yesus memurnikan bukan hanya citra kita tentang Allah, tetapi juga citra kita tentang kemanusiaan. Karena kita cenderung menganggap diri kita berkuasa ketika kita mendominasi, menang ketika kita menghancurkan sesama kita, hebat ketika kita ditakuti. Sebaliknya, sebagai Allah sejati dan manusia sejati, Kristus menawarkan kepada kita teladan pengorbanan diri, pelayanan, dan kasih. Kita membutuhkan teladannya untuk belajar bagaimana mengasihi, bukan karena kita tidak mampu melakukannya, tetapi justru untuk mengajarkan kepada diri kita sendiri dan satu sama lain apa itu kasih sejati. Belajar bertindak seperti Yesus, tanda hidup yang telah Allah tempatkan dalam sejarah dunia sebagai pekerjaan seumur hidup. Dialah ukuran sejati, Guru dan Tuhan, Yohanes 13 ayat 13, yang menyingkirkan setiap topeng ilahi dan manusiawi. Ia memberikan teladannya bukan ketika semua orang puas dan setia kepadanya, tetapi
Pada malam ia dikhianati dalam kegelapan, ketidakpahaman, dan kekerasan. Dengan cara ini menjadi jelas bahwa kasih Tuhan mendahului kebaikan dan kemurnian kita sendiri. Ia mengasihi kita terlebih dahulu, dan dalam kasih itu ia mengampuni dan memulihkan kita. Kasih-Nya bukanlah hadiah atas penerimaan kita terhadap belas kasih-Nya. Sebaliknya, ia mengasihi kita dan karena itu menyucikan kita sehingga memungkinkan kita untuk menanggapi kasih-Nya. Ia tidak meminta kita untuk membalas budi-Nya, tetapi untuk berbagi karunia-Nya di antara kita. Kamu juga harus membasuh kaki satu sama lain. Yohanes 13 ayat 14. Seperti yang pernah dikatakan oleh Paus Fransiskus, ini adalah kewajiban yang datang dari hati saya. Saya menyukainya. Saya menyukai ini dan saya senang melakukannya karena itulah yang Tuhan ajarkan kepada saya. Ia tidak bicara tentang perintah abstrak atau perintah formal dan kosong, tetapi mengungkapkan ketaatannya yang tulus kepada kasih Kristus, yang merupakan sumber dan model kasih kita sendiri. Sesungguhnya teladan yang diberikan oleh Yesus tidak dapat ditiru karena alasan kenyamanan, keengganan, atau kemunafikan, tetapi hanya karena kasih. Oleh karena itu, mengizinkan diri kita dilayani oleh Tuhan adalah syarat yang diperlukan untuk melayani seperti yang Dia lakukan. Jika aku tidak membasuhmu, kata Yesus kepada Petrus, engkau tidak mempunyai bagian di dalam aku. Yohanes 13 ayat 8. Jika engkau tidak menerima aku sebagai hambamu, engkau tidak dapat benar-benar percaya kepadaku atau mengikuti aku sebagai Tuhan. Dengan membasuh tubuh kita, Yesus menyucikan jiwa kita. Di dalam Dia, Allah telah memberi kita teladan, bukan tentang bagaimana mendominasi, tetapi tentang bagaimana membebaskan, bukan tentang bagaimana menghancurkan hidup, tetapi tentang bagaimana memberikannya. Ketika umat manusia bertekuk lutut karena begitu banyak tindakan kebrutalan, marilah kita juga berlutut bersama saudara dan saudari, bersama orang-orang yang tertindas. Dengan cara ini kita berusaha mengikuti teladan Tuhan, menggenapi apa yang telah kita dengar dari kitab Keluaran. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Keluaran 12 ayat 14. Sesungguhnya seluruh sejarah Alkitab bertemu dalam Yesus, anak domba Paskah yang sejati. Di dalam Dia, tokoh-tokoh kuno menemukan penggenapannya, karena Kristus Sang Juru Selamat menggenapi Paskah umat manusia, membuka jalan bagi semua orang dari dosa dan menuju pengampunan, dari kematian menjadi hidup kekal. Inilah tubuhku yang diberikan untukmu. Lakukan ini untuk mengenang aku. 1 Korintus 11 ayat 24. Dengan memperbaharui isyarat dan firman Tuhan pada malam ini, kita memperingati penetapan Ekaristi dan sakramen imamat. Ikatan intrinsik antara kedua sakramen ini mengungkapkan pemberian diri Yesus yang sempurna, Imam Agung dan Ekaristi yang hidup dan kekal. Karena dalam roti dan anggur yang dikuduskan terdapat sakramen kasih, tanda persatuan, ikatan kasih, perjamuan Paskah di mana Kristus diterima, pikiran dipenuhi dengan rahmat,
dan janji kemuliaan masa depan diberikan kepada kita. Melalui para uskup dan imam yang ditetapkan sebagai imam-imam perjanjian baru menurut perintah Tuhan, hadirlah tanda-tanda kasih-Nya kepada seluruh umat Allah. Saudara-saudara terkasih dalam imamat, kita dipanggil untuk melayani umat Allah dengan seluruh hidup kita. Oleh karena itu, Kamis Putih adalah hari penuh syukur dan persaudaraan sejati. Semoga adorasi Ekaristi malam ini di setiap paroki dan komunitas menjadi waktu untuk merenungkan tindakan Yesus, berlutut seperti yang Dia lakukan, dan memohon kekuatan untuk meniru pelayanannya dengan kasih yang sama.